Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Sawai Nugroho dari S1 Pendidikan Teknik Mesin A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ilmu bahan dari Ibu Andita. Silakan menonton. Ya, ini saya akan mempresentasikan tentang tugas ilmu bahan oleh Ibu Andita tentang pembuatan besi dan baja. Diantar wajib nomor NIM 200 505 24 009 kelas BCMA. Materi ini membahas tentang pembuatan besi dan baja, proses rekristalisasi besi dan baja, klasifikasi besi dan baja, kegunaan besi dan baja dalam dunia industri, penamaan besi sesuai standarisasi, pertama SNI, kedua Advanced Industrial Standard atau CIS, tiga Texas Institute for Normbook atau CIN, tiga American Iron and Steel Institute atau IC, 4 American Standard Testing and Material atau ASTM. Sebelum kita masuk materi, kita lebih dahulu mempelajari tentang besi. Pengertian besi. Besi adalah logam paling banyak kedua di gerak bumi setelah aluminium. Besi pada dasarnya terbuat dari oksida, yaitu magnetit, hematit, dan limotit, karbonat atau siderit, dan sulfida atau irit. Seperti gambar ini. Kedua adalah baja. Baja adalah logam yang dihasilkan dari paduan beberapa logam lainnya. Logam paduannya bisa berupa besi, karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Seperti gambar berikut. Proses pembuatan besi. Pada proses pembuatan besi, yang paling awal adalah besi yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional, biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh atau oksidasi. Besi dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat, mengarah ke gumpalan yang disebut bloom. Ampas besi disingkirkan dari bloom, berulang kali dipanaskan dan dipalu untuk mengusir sisa ampas dan membentuk massa yang lebih padat. Besi yang diperoleh dengan cara ini sepenuhnya murni, dengan kandungan karbon rendah, oleh karena itu mudah dibentuk dan relatif lunak. Pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace dan electric arc furnace atau EAF. Perbedaannya yaitu terletak pada bahan dasarnya. Pada proses blast furnace, bahan bakar atau coke digunakan dalam jumlah besar, sedangkan pada EAF tidak menggunakan coke. Kedua adalah proses pembuatan baja. Proses pembuatan besi baja untuk struktur mulai dari biji besi sampai menjadi baja profil atau baja plat dirangkum secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya adalah iron ore atau biji besi, limestone atau tanah kapur, coke yang dibuat dari valve atau khusus untuk membuat steel, dimasukkan ke dalam blast furnace. Coke merupakan bahan bakar untuk furnace, dibuat dari coal dengan proses tertentu. Cairan besi atau molten iron yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua bagian. Bagian atas adalah slag atau waste atau dan impurities, dan bagian bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar karbon dalam pig iron bisa mencapai 2%. Pig iron dimasukkan ke dalam primary steel making furnace, bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace atau open head furnace. Pada proses ini, berbagai bahan kimia ditambahkan di dalam furnace untuk mendapatkan materi progresif yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini.
dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten iron akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak bisa membentuk gas paket atau riming saat menjadi dingin atau rimmed steel. Untuk menghindarinya bisa menggunakan geohydzer seperti silikon dan aluminium baja. Yang dihasilkan adalah kellet steel atau semi kellet steel. Baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, billet, dan bloom. Sebelum dicetak dalam bentuk slab, bloom atau billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti beam, angle atau siku, channel, retreta, flat, pipa atau seamless pipe, dan sebagainya. Proses rekristalisasi baja. Bagian energi yang diberikan untuk mendeformasikan logam dikeluarkan sebagai panas dan sebagian lagi tetap tersimpan dalam struktur kristal sebagai energi dalam atau tegangan dalam yang diikatkan dengan cacat kristal yang terjadi akibat dari deformasi. Logam yang mengalami pengerjaan dingin akan menyimpan sejumlah tegangan dalam sebagai akibat terjadinya deformasi. Bila logam yang telah mengalami pekerjaan dingin ini dipanaskan kembali, maka atom-atom akan menerima sejumlah energi panas yang dapat dipakai untuk bergerak menuju atau membentuk sejumlah kristal yang lebih bebas cacat atau bebas tegangan. Peristiwa perubahan yang terjadi selama proses pemanasan kembali dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu recovery, crystallization, dan grain growth. Klasifikasi besi. Pertama, besi cor kelabu. Besi cor kelabu merupakan jenis besi tuang yang paling banyak digunakan. Mengapa disebut kelabu? Para kelabu tersebut rupanya berasal dari bidang patahan yang melintasi serpih grafit. Bidang patahan itulah yang membedakan besi cor kelabu dengan jenis besi cor lain. Pembuatan besi cor kelabu melibatkan karbon, silikon, dan mangan. Khususnya untuk karbon atau dilambangkan dengan C dan silikon atau Si. Keduanya memegang peranan penting untuk menentukan grade atau kualitas besi cor. Karbon dan silikon merupakan unsur yang sangat berpengaruh ketebalan dinding. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan kecepatan tarik, tebal benda, serta struktur yang dikehendaki. Komposisi karbon dan silikon yang paling ideal memiliki kadar sebesar 0,1% hingga 0,5%. Seperti inilah contoh dari besi cor kelabu atau yang bisa dinamakan dengan apa ini? Ya seperti itulah. Yang kedua, besi cor putih. Karakter atau ciri khusus besi cor putih dapat diamati melalui area permukaan patahan yang berwarna putih. Sifat besi cor ini sangat keras dan getah, mengingat struktur mikronya berasal dari perlit atau sementit. Besi cor putih bersifat tidak mudah aus dan tahan terhadap korosi karena adanya proses perusakan reaksi kimia pada saat pembuatan. Umumnya, besi cor putih digunakan untuk membuat komponen mesin seperti gerinda, dapur pemanas, dan alat penghancur. Lantaran sifat cor putih yang sangat keras dan getas, maka diperlukan perlakuan khusus. Untuk melunakkan besi cor putih dibutuhkan heat treatment atau pemanasan pada temperatur 8.500 derajat Celcius. Akan tetapi proses tersebut hanya boleh dilakukan dalam keadaan buntu atau darurat. Pengendalian besi cor putih yang lebih direkomendasikan yaitu menggunakan teknik iron seal atau proses pendinginan. Inilah contoh susunan dari besi cor putih. Selanjutnya ada besi cor mampu tempa. Besi cor mampu tempa merupakan produk olahan dari besi cor putih. Untuk membuat besi cor mampu tempa, Anda memerlukan besi cor putih yang dipanaskan dengan suhu 800 hingga 900 derajat Celcius.
Selama proses pemanasan berlangsung, Anda wajib memastikan kestabilan atmosfer agar produk besi terhindar dari oksidasi. Penggunaan besi cor mampu tempa dapat dijumpai pada pembuatan sabuk penghubung lintasan kereta api serta kaos khusus yang digunakan di dunia otomotif. Jenis besi ini memiliki sifat ulet dan kemampuan tempa yang sangat baik, sehingga bersifat tahan lama. Ini contoh susunan material dari besi cor mampu tempa. Keempat, besi cor nodular. Besi cor nodular memiliki tingkat uletan yang setara dengan baja. Dibandingkan besi cor kelabu, besi cor nodular jauh lebih kuat mengingat struktur mikronya yang berasal dari perlit dan berit. Untuk meningkatkan kekuatannya, diperlukan perlakuan khusus seperti menambahkan bahan dari bainit dan maret tensit. Besi cor nodular juga dikenal dengan nama besi tuang ulet karena sangat tahan terhadap korosi dan temperatur tinggi. Umumnya, besi cor nodular digunakan pada alat-alat pertanian seperti mesin diesel, poros engkol, kepala silinder, roda gigi, traktor, dan lain-lain. Sama seperti produk lain, besi cor juga memiliki standar tertentu untuk menentukan kadar kualitasnya. Beberapa di antaranya adalah SAE atau Society of Automotive Engineer atau ASI, American Iron and Steel Institute, serta UNS, Unified Numbering System. Berikut adalah contoh susunan material dari besi cor nodular. Klasifikasi baja. Pertama adalah baja karbon atau carbon steel. Baja karbon adalah material logam yang terbentuk dari unsur utama Fe atau besi dan unsur kedua yang berpengaruh pada sifat-sifatnya. Sifatnya adalah karbon. Sedangkan unsur yang lain berpengaruh menurut prosentasenya. Baja karbon dibagi menjadi 3, yaitu pertama, baja karbon rendah atau low carbon steel. Sifatnya mudah ditempa dan mudah di mesin. Penggunaannya 0,05% sampai 0,20% digunakan pada badan mobil, gedung, pipa, rantai, paku keling, skrup, paku. 0,20 sampai 0,30% digunakan untuk roda gigi, poros, baut, tempa, jembatan, bangunan. Berikut susunan dari baja karbon rendah. Selanjutnya baja karbon menengah atau medium carbon steel. Kekuatan lebih tinggi dari baja karbon rendah. Sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas, dipotong. Penggunaannya 0,30% sampai 0,40% digunakan untuk batang penghubung atau pin engkol atau as. 0,40 sampai 0,50 digunakan untuk as mobil, poros engkol, rel, boiler, mata bor auger, dan obeng. 0,50 sampai 0,60 digunakan untuk palu dan kereta luncur. Berikut adalah contoh susunan material dari baja karbon menengah. Selanjutnya ada baja karbon tinggi atau high carbon steel. Sifatnya sulit dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Kandungan 0,60 sampai 1,50 derajat. Penggunaannya untuk obeng, pisau meja, skrup, palu, rahang catok, pisau bor. Perkakas untuk membubut kuningan dan kayu. Primer perkakas membubut logam keras, gergaji untuk memotong baja, wire drawing disc pemotong halus. Ini adalah contoh material dari baja karbon tinggi. Selanjutnya ada baja paduan atau alloy steel. Tujuan dilakukan penambahan unsur yaitu untuk menaikkan sifat mekanik baja yang meliputi kekerasan, keuletan, kekuatan tarik, dan sebagainya. Untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah, untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia, oksidasi, dan reduksi, untuk membuat sifat-sifat spesial. Paduan yang diklasifikasikan menurut kadar karbonnya dibagi menjadi
pertama, low alloy steel. Jika elemen padunya di bawah atau sama dengan 0,5%. 2,5%. Media alloy steel. Jika elemen padunya 2,5 sampai 10%. Thick alloy steel. Jika elemen padunya di atas 10%. Baja paduan khusus atau special alloy steel. Baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nikel, corium, manganese, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Dengan menambahkan logam tersebut ke dalam baja, maka baja paduan tersebut akan merubah sifat-sifat mekanik dan kimianya seperti menjadi lebih keras, kuat, dan ulet bila dibandingkan derajat baja karbon atau carbon steel. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya ada high speed steel atau HSS. Kandungan karbon 0,70 sampai 1,50%. Penggunaan membuat alat-alat potong seperti drill, trimmers, countersink, lead tool bit, dan milling cutter. Disebut high speed steel karena alat potong yang dibuat dengan material tersebut dapat dioperasikan 2 kali lebih cepat dibanding dengan carbon steel. Sedangkan harga dari high speed steel besarnya 2-4 kali dari carbon steel. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya adalah kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Besi dan baja merupakan besi yang memiliki manfaat yang besar bagi dunia industri. Bukan hanya manfaatnya, tapi jenisnya juga ada banyak. Dilihat dari bentuk dan juga manfaatnya. Berikut adalah contoh kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Yang pertama, untuk membuat bahan-bahan dari bagian mesin bubut dan keris. Kedua, untuk otomotif kerangka mobil, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Ketiga, bahan untuk membuat mesin pabrik. Yang keempat, sebagai alat perkakas dan sebagainya. Masih banyak lagi kegunaan dari besi dan baja dalam dunia industri. Selanjutnya, penamaan baja sesuai standarisasi. Yang pertama adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Standarisasi SNI ini merupakan tipe standarisasi yang sama dengan JIS, yaitu berdasarkan aplikasi produksi. Ada beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon yang umumnya terdapat di pasaran, diantaranya SNI 07-0040-2006 atau kawat baja karbon rendah. Yang kedua ada SNI 07-0053-2006, yaitu batang kawat baja karbon rendah. Yang ketiga ada SNI 07-2052-2002, yaitu baja karbon untuk tulang beton. Yang keempat ada SNI 07-0601-2006, yaitu baja karbon dalam bentuk plat. Selanjutnya ada JIS atau Japanese Industrial Standard. Standarisasi dengan sistem JIS merupakan salah satu tipe standarisasi atas dasar aplikasi produksi dan grade atau kualifikasi untuk aplikasi tertentu. JIS dikembangkan oleh Japanese Industrial Standard Committee yang merupakan bagian dari Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional di Tokyo. Sama halnya dengan standarisasi IC SAE, standarisasi JIS juga mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya 1. Diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram per milimeter kuadrat.
diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Ketiga, untuk golongan stainless steel biasanya menggunakan grade dari ASTM dengan menggunakan kode huruf SUS diikuti dengan kode angka sesuai dengan IC atau SAE. Contoh standarisasi baja karbon dengan JIS. Pertama, JIS G5101 yaitu baja karbon cor. Yang kedua ada JIS G3201 yaitu baja karbon tempa. Yang ketiga ada JIS G3102 yaitu baja karbon untuk konstruksi mesin. Yang keempat ada JIS G3101 yaitu baja karbon untuk konstruksi biasa. Selanjutnya ada Deutsches Institut for Normung atau DIN. Pada standarisasi Jerman atau DIN, baja konstruksi dinyatakan dengan huruf ST, kemudian diikuti TI dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja. Misalnya kode ST37 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 370 Nm/mm. Kode ST50 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 50 Nm/mm. Kode C15 adalah baja berkadar karbon 15/100% atau 0,015% atau tidak mampu keras. Kode C10 adalah baja berkadar karbon 10/100% atau 0,1% yang tidak mampu keras. Kode ST60 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 600 Nm/mm. Kode C40 adalah baja berkadar karbon 45/100% yaitu 0,45%. Selanjutnya ada IC atau SAE. Standarisasi dengan sistem IC dan juga SAE merupakan tipe standarisasi dengan berdasarkan pada susunan atau komposisi kimia yang ada dalam suatu baja. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. Satu angka pertama menunjukkan jenis baja, dua angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana, modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks. Dua angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contoh standarisasi baja karbon dengan IC atau SAE yaitu SAE 1045 yang berarti angka pertama 1 yaitu baja karbon, angka kedua 0 yaitu persentase bahan alloy atau tidak ada, 45 yaitu kadar karbon atau 0 kadar karbon yaitu 0,45% karbon. Selanjutnya ada American Standard Testing and Material atau ASTM. ASTM singkatan dari American Society for Testing and Material, berkedudukan di Amerika Serikat, merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material. Boleh dikatakan ASTM adalah organisasi yang memperuntukkan pemikiran untuk mengetes material dan dites oleh ANSI. Kode pada ASTM, standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh ASTM A582 per A582M strip 95B dalam kurung 200 grade 303 SE. A berarti ferrous meta. 582 urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. M merupakan metrik. 95 adalah tahun adopsi atau revisi terakhir, menunjukkan revisi ketiga.
2000 adalah tahun disetujui. Grade 30 SE adalah grade baja di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Berikut adalah contoh logo dari SNI. SNI logo seperti ini, DIS seperti ini, DIN seperti ini, IC atau SAS di sini, American Standard Testing and Material atau ASTM seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Dadah. Berikut video presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Hirdian Safai Nugroho dari kelas 1 Pendidikan Teknik Mesin A, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.